Hai guys, balik lagi di channel Fucking People. Sebelum menonton video, alangkah baiknya menekan tombol subscribe dan like. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh adik saya lagi. Halo guys, ketemu lagi kita. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Saya di sini akan membahas 3 pendaki yang hilang. Langsung ke pembahasannya saja guys. Yang pertama, pendaki yang hilang di Gunung Muro, Kalteng selama 6 hari. Seorang pendaki bernama Indra Lesmana juga pernah hilang selama 6 hari saat mendaki Gunung Muro, Kalimantan Tengah pada 31 Mei 2019 lalu. Ia hilang lantaran mengikuti suara lonceng. Hal itu diceritakan sendiri oleh Indra Lesmana dalam acara TV. Cerita bermula saat Indra Lesmana ingin mendaki seorang diri. Jadi tanggal 31 itu saya mendaki sendirian. Sebenarnya itu bukit, tapi warga sekitar menyebutnya gunung. Kata Indra, saya berencana naik pagi dan turun sore harinya, ungkap Indra Lesmana. Namun dalam perjalanan Indra Lesmana tergelincir 5 jurang setinggi 5 meter. Saya tergelincir ke tebing setinggi 5 meter, tapi tidak jauh yang langsung terjun. Saya merosot dan masih bisa menahan, katanya. Nah, Indra Lesmana jatuh ke akar-akar pohon yang rimbun. Ia akhirnya memilih untuk turun sekalian dan mengikuti jalur sungai. Itu akar-akar banyak banget. Kalimantan juga kan pohonnya tinggi-tinggi. Saya akhirnya ke bawah cari jalur sungai, katanya. Saat itu Indra Lesmana masih bisa menelepon adiknya dan berkata akan terlambat saat pulang. Saat sedang telepon, tiba-tiba Indra Lesmana dengar suara lonceng. Ia terus mengejar suara lonceng yang ia kira dibawa oleh pendaki lain. Namun naasnya, Indra Lesmana tiba di sebuah curug. Saat ia mengecek ponsel, sudah tidak ada lagi sinyal. Indra Lesmana mulai sadar dirinya tersesat, dan arahnya saya pikir benar. Itu bawa saya ke air terjun. Saya lihat handphone saya sudah nggak ada sinyal. Wah, saya tahu saya tersesat, katanya. Selama 3 hari tersesat, Indra mencoba mencari jalan pulang. Hal mistis pun dialami Indra. Nah, pasti tahu dong hal mistis apa aja yang ada di gunung. Bagi para pendaki-pendaki yang lain yang mungkin udah pernah mendaki pasti udah tahu. Saat malam hari, ia mendengar suara lelaki tertawa. Pada hari ketiga, Indra akhirnya menemukan sebuah pondok. Ia berharap ada pendaki lain yang lewat. Namun hingga hari kelima tidak ada siapapun. Barulah pada hari ke-6 Indra bertemu dengan seorang pemburu. Di hari ke-6 saya nggak sengaja ketemu pemburu. Saya tanya, boleh bantu saya cari jalan keluar? Terus dia bilang, iya boleh. Kata dia, di bawah sudah banyak yang cari saya. Pas saya hilang 31 Mei langsung besoknya tanggal 1 Juni keluarga udah nyari, kata Indra. Nah, selama tersesat 6 hari, Indra kehabisan bekal. Pada hari kedua selanjutnya, Indra Lesmana hanya makan tunas pisang, itu pun hanya sekali. Itu cerita dari Indra Lesmana. Nah, yang kedua. Nah, ini yang kedua adalah Alfi, pendaki asal Magelang. Nah, pasti kan udah beredar banget videonya, udah lama, ya kan? Udah dari 2018 nih. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada Alfi. Nah, pendaki asal Magelang nih guys. Jadi Alfi pertamanya itu pamit mendaki gunung pada Minggu tanggal 30 bulan 12 2018. Nah, namun ia tidak bilang akan ke Gunung Lawu. Nah, ini si Alfi ini hilang di Gunung Lawu. Alfi buru-buru mengemas perlengkapan mendakinya, lalu segera pamit dan mencium tangannya, cium tangan orang tuanya ya. Baru saja pulang membantu saya jualan dari pasar. Sampai rumah langsung kemas-kemas, pamit mau naik gunung gitu, kata orang tuanya. Nah, saya sudah suruh dia istirahat dulu, tapi katanya keburu kemalaman, cerita Marwati, ibu Alfi. Alfi berangkat bersama 6 rekanan menuju Gunung Lawu, ya kan? Mengendarai sepeda motor tuh dia berenam dengan berboncengan kepada saudaranya, kata Marwati. Alfi sempat memberi kabar, ya kan, kalau ban sepeda motornya bocor di daerah Boyolali. Nah, kata si Alfi nih, ya kan,
Alfi SMS sepupunya kan kalau ban motornya bocor dan sedang cari tambal ban. Itu kontak terakhir kami dengan Alfi, ujar Marwati yang didampingi adik Alfi, Rika Tri Nuraini 15 tahun, umur 15 tahun. Setelah itu nih, Alfi tidak memberi kabar apapun sampai Rabu tanggal 2 bulan 1 2019. Jelang tengah malam, tim SAR yang ada di Gunung Lawu nih menelpon memberi kabar kepada jika Alfi telah hilang dan mereka sedang melakukan pencarian nih. Tim SAR ini lagi melakukan pencarian. Nah, tim SAR bergabung menghentikan upaya pencarian terhadap Alfi Kurniawan, ya kan, pendaki Gunung Lawu yang hilang pada 31 Desember 2018 nih. Pencarian yang dilakukan selama 23 hari dan melibatkan ratusan kawan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada petunjuk signifikasi soal Alfi. Nah, bahkan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir Alfi terlihat sudah dilakukan pencarian. Ini termasuk kawasan sebelumnya terdapat bau menyengat yang diduga jenazah Alfi. Hingga saat ini hasilnya tetap nihil. Ya. Proses pencarian sudah sempat dihentikan sepekan setelah Alfi di tanggal 8 Januari 2019. Nah, itu cerita dari tim SAR yang mencari Alfi ya. Nah, yang ketiga, Thorik, pendaki Gunung Piramid Bondowoso. Ini baru-baru kemarin tahun 2019. Pendaki hilang ini di Gunung Piramid Bondowoso belum ditemukan hingga Senin tanggal 1 bulan 7 2019 malam. Hal diketahui berdasarkan postingan akun PMI Bondowoso yang mengikuti proses pencarian Thorik Rizky Maulidan. Secara kronologis, 4 orang siswa SMP termasuk Thorik melakukan pendakian menuju puncak piramid pada sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, guys. Setelah turun dari puncak tersebut, 1 orang anggota tidak kunjung turun ke bawah. Kemudian rekan-rekan korban melanjutkan kejadian tersebut. Pendaki dilaporkan hilang atau terjatuh ke dalam jurang Gunung Piramid. Warga pada malam hari melakukan pencarian hingga pagi hari, namun hasil masih nihil. Keterangan dari sumber lain menyebutkan awalnya korban bersama teman-temannya mendaki Gunung Piramid pada Minggu tanggal 23 bulan 6 2019. Korban mendaki gunung tersebut dengan 3 temannya, namun sebelum mencapai puncak, 1 orang teman korban memutuskan untuk turun terlebih dahulu karena kelelahan. Thorik dan 2 temannya yang lain memutuskan tetap naik menuju puncak untuk melihat matahari terbenam. Namun belum sampai puncak, mereka mengurungkan niat dan memutuskan turun. Saksi melihat 2 orang teman korban turun dengan berlari sambil memperingatkan jalur di atas licin. Ternyata 2 orang korban turun tanpa disertai Thorik. Sesampainya di bawah, kedua teman korban tidak menemukan Thorik nih. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut pada warga sekitar dan langsung dilakukan pencarian. Nah, sampai sekarang jenazahnya Thorik itu belum ketemu, guys. Jadi doain aja semoga cepat ketemu jenazah pendaki yang hilang nih. Semoga cepat ketemu, terus semoga cepat dimakamkan. Jadi ya yang terbaik lah. Oke, itu aja guys pembahasan malam ini tentang kisah pendaki yang hilang. Itu kalau Anda mensupport saya, tolong tekan subscribe, like, dan komen. Oke, itu aja. Dadah guys. With